Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, dunia matahari Elbaf yang selama ini dikenal megah dan suci akhirnya memperlihatkan sisi tergelapnya. Cahaya keemasan yang menyelimuti negeri para raksasa perlahan terasa menyesakkan, seolah matahari itu sendiri sedang menyaksikan sebuah dosa besar yang baru saja dilahirkan. Di pusat kekacauan tersebut berdiri Im Sama, sosok misterius yang kini sepenuhnya menguasai tubuh Kunko. Dengan ekspresi dingin tanpa emosi, Im Sama melakukan sesuatu yang melampaui batas nalar. Pemimpin prajurit utara, raksasa legendaris yang selama puluhan tahun menjadi tameng Elbaf dari ancaman luar, kini tidak lagi berdiri sebagai pelindung. Tubuhnya dipelintir oleh teknik terlarang demi reversi, jiwanya dicabik, lalu dibentuk ulang menjadi makhluk iblis yang kehilangan kendali. Raksasa itu sebelumnya sudah dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di seluruh Elbaf. Bahkan dalam keadaan normal, satu ayunan senjata mampu meratakan pasukan. Disiplin, kekuatan, dan mental baja menjadikannya simbol kejayaan prajurit utara. Namun kini, setelah berubah menjadi raksasa iblis, aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih mengerikan. Udara di sekitarnya bergetar, tanah retak hanya karena keberadaannya, dan setiap napasnya menghembuskan tekanan yang membuat makhluk lemah tak sanggup berdiri. Tanpa keraguan sedikit pun, Im Sama langsung mengirim raksasa iblis tersebut menuju dunia bawah Elbaf, lokasi di mana Luffy dan Loki berada. Pada saat yang sama, Kenbunchoku Haki diaktifkan sepenuhnya. Fokus Im Sama tidak hanya tertuju pada raksasa iblis, tetapi juga pada apa yang akan dihadapinya. Melalui ikatan iblis yang telah diciptakan, Im Sama merasakan segala hal yang dirasakan makhluk itu. Setiap getaran emosi, setiap aliran kekuatan, setiap benturan akan menjadi data yang sempurna. Tujuan Im Sama sangat jelas, menguji dan mengukur kekuatan Luffy dan Loki secara akurat. Im Sama memahami satu hal penting. Berhadapan dengan raksasa iblis ini, Luffy dan Loki tidak akan bisa bertarung setengah-setengah. Ini bukan pertarungan seperti melawan monster mimpi buruk sebelumnya, di mana kemenangan bisa diraih tanpa mengerahkan kekuatan penuh. Kali ini, ancaman yang berdiri di hadapan mereka memaksa segalanya keluar. Batas akan diterobos. Potensi sejati akan muncul. Langit dunia bawah Elbaf tiba-tiba terbelah oleh tekanan luar biasa. Raksasa iblis turun dengan kecepatan mengerikan, menghantam tanah dan menciptakan gelombang kejut yang merambat ke segala arah. Pepohonan raksasa berguncang, batuan besar terangkat, dan atmosfer langsung berubah mencekam. Luffy dan Loki berdiri berhadapan dengan sosok itu. Tubuh mereka secara naluriah merespons tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Luffy menatap raksasa iblis tersebut dengan mata berbinar, bukan karena ketakutan, melainkan karena gairah bertarung yang menyala semakin terang. Perbedaan kekuatan itu terasa jelas, sangat jelas, bahkan terlalu jelas. Loki berdiri di samping, wajahnya berubah serius. Ingatan lama muncul di benaknya. Sosok yang kini berdiri sebagai musuh adalah pemimpin prajurit utara yang dikenal luas oleh seluruh Elbaf. Kelompok prajurit yang tetap berlatih keras bahkan di masa damai di bawah kepemimpinan Raja Harald. Loki mengakui kekuatan raksasa itu tanpa ragu. Namun perubahan menjadi iblis membuat situasi meningkat ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Meski begitu, tidak ada rasa gentar. Luffy justru tersenyum lebar. Semangatnya melonjak. Loki tertawa pelan. Pertarungan ini dianggap sebagai pemanasan terbaik sebelum naik ke dunia matahari dan menghadapi musuh utama yang jauh lebih mengerikan. Dari kejauhan, lift kapal yang melayang menuju dunia matahari menjadi saksi bisu. Hajrudin terpaku saat melihat sosok raksasa iblis tersebut. Napasnya tertahan.
Sosok itu adalah legenda hidup, raksasa yang di masa lalu mengalahkan begitu banyak musuh yang mencoba mengusik Elbaf. Sebagai sekutu, keberadaannya adalah berkah. Namun sebagai musuh, ia adalah bencana. Kini, dengan kekuatan iblis yang tak terkendali, ancaman itu meningkat berkali-kali lipat. Para kru Hadruddin sepakat reputasi itu bukan cerita kosong. Gaban yang berdiri di sana memahami sepenuhnya. Sebagai seseorang yang lama tinggal di Elbaf, Gaban mengetahui betul daftar raksasa terkuat negeri ini. Namun, Gaban justru memandang pertarungan tersebut sebagai ujian penting. Jika Luffy dan Loki tidak mampu mengalahkan pemimpin prajurit utara yang telah menjadi raksasa iblis, maka peluang melawan pemimpin pemerintahan dunia di atas sana nyaris tidak ada. Zoro dan Sanji menyaksikan dengan keyakinan penuh. Senyum mereka tidak goyah sedikit pun. Kepercayaan terhadap Luffy tidak tergoyahkan. Pemandangan itu membuat Gaban teringat masa lalu saat dirinya dan Rayleigh berdiri di sisi Roger. Keyakinan yang sama, keyakinan bahwa Kapten akan selalu menang. Hadruddin pun menyatakan kepercayaannya, tidak hanya pada Luffy, tetapi juga pada Loki. Pertarungan ini adalah panggung pembuktian bahwa Loki pantas menyandang gelar raksasa terkuat Elbaf. Gaban mengangguk pelan. Keyakinan adalah faktor penting dalam pertempuran. Keyakinan seringkali mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Raksasa iblis mengayunkan pedangnya dengan kekuatan brutal. Tebasan itu menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu area sekitarnya. Loki menahan dampak serangan tersebut dengan kekuatan penuh, sementara Luffy bergerak lincah menghindar menggunakan Gear 5. Tawa khas terdengar saat tubuh Luffy melengkung tak masuk akal. Serangan balasan langsung diluncurkan. Gomu Gomu no Dawn Gatling menghujani tubuh raksasa iblis. Namun, satu tangan raksasa yang sangat besar mampu menangkis sebagian besar serangan itu. Tangan yang sama kemudian menghantam balik. Tekanan angin dari serangan tersebut menciptakan badai yang melempar Luffy jauh ke arah pepohonan raksasa. Namun tubuh Gear 5 mengubah pohon itu menjadi karet. Luffy memantul kembali dengan kecepatan lebih tinggi. Serangan baru dilancarkan, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Raksasa iblis menangkis lagi, tetapi tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Tanda pertama bahwa serangan tersebut mulai berdampak. Kini giliran Loki bergerak. Palu Raknir dipanggil. Petir menyambar saat senjata itu diayunkan. Raksasa iblis membalas dengan pedang besarnya. Benturan kedua senjata menciptakan ledakan dahsyat. Getarannya terasa hingga lift kapal. Chopper yang menyaksikan dari kejauhan terkejut. Dampak pertarungan itu melampaui batas wajar. Loki dan raksasa iblis sama-sama terhempas, namun keduanya bangkit hampir bersamaan. Loki melancarkan serangan beruntun dengan Raknir, setiap ayunan diselimuti kilat. Luffy memperbesar kedua lengannya, melancarkan tinju bertubi-tubi dalam Gear 5. Raksasa iblis bertahan, namun kombinasi serangan dari dua arah membuatnya terlempar jauh. Para kru di lift kapal sempat mengira pertarungan telah berakhir. Namun anggapan itu segera runtuh. Raksasa iblis bangkit kembali dengan raungan penuh amarah dan membalas dengan teknik berbahaya yang memaksa Luffy berubah menjadi raksasa Gear 5. Pertarungan memasuki fase baru. Luffy menyerang dalam wujud raksasa dengan teknik-teknik aneh dan destruktif. Loki bertarung dengan tangan kosong sambil melepaskan Raknir. Palu legendaris itu bergerak sendiri, menyerang dari berbagai arah. Kekuatan buah iblis Raknir benar-benar hidup. Ingatan masa lalu kembali terungkap saat Raknir pertama kali bergerak sendiri di ruang harta kasil Aurus, bahkan berubah wujud menjadi tupai. Senjata itu bukan benda mati. Raknir adalah makhluk hidup dengan kehendaknya sendiri. Dikepung oleh Luffy raksasa, Loki dan Raknir yang bergerak bebas, raksasa iblis mulai kewalahan. Meski demikian, perlawanan tetap sengit. Setiap serangan dibalas dengan keganasan yang setara. Tanah
hancur, udara bergetar, dan langit dunia bawah Elbaf seolah ikut menjerit. Hingga pada satu momen krusial, Loki menggenggam Ragnir dengan kedua tangan. Aura dingin menyelimuti area sekitar. Serangan pembekuan dilepaskan. Tujuannya jelas, mengunci pergerakan raksasa iblis dan membuka jalan menuju akhir pertarungan yang menentukan. Benturan palu Ragnir menggema seperti dentuman kiamat, memecah udara dan mengguncang daratan. Gelombang es menyebar luas, membekukan tanah, puing, dan udara di sekitarnya. Dalam sepersekian detik, medan tempur berubah menjadi dunia beku yang sunyi dan mematikan. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Di tengah lapisan es yang retak dan pecah, sosok raksasa iblis masih berdiri tegak. Tidak runtuh, tidak terhenti, tidak membeku. Hantaman pembekuan palu Ragnir gagal total. Raksasa iblis itu bahkan tidak terlihat terdesak. Tatapan matanya yang kelam justru memancarkan ejekan, seolah semua serangan barusan hanyalah gangguan kecil. Setiap ayunan palu, setiap langkah kaki Loki, semuanya sudah terbaca dengan sempurna. Bukan karena Loki lemah, melainkan karena kecepatan raksasa iblis itu berada di level yang jauh lebih mengerikan. Pergerakannya terlalu cepat, terlalu presisi, dan terlalu sempurna untuk dikejar oleh pembekuan biasa. Luffy yang mengamati situasi tersebut langsung menyadari inti permasalahannya. Dengan nada serius, disampaikan bahwa sekeras apapun Loki berusaha, pembekuan tidak akan pernah berhasil selama kecepatan pergerakan Loki masih kalah. Setiap serangan es selalu tertinggal setengah langkah. Loki tidak membantah. Fakta itu pahit, tetapi tidak bisa disangkal. Di medan tempur tersebut, hanya satu sosok yang mampu menyamai bahkan melampaui kecepatan raksasa iblis itu, yaitu Luffy. Masalahnya jelas, Luffy tidak memiliki kekuatan es. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan, lalu suasana berubah drastis ketika sebuah ide gila muncul. Solusi yang diucapkan terdengar mustahil, bahkan nekat. Kekuatan es milik Loki akan diserap, sama seperti sebelumnya saat petir diserap dan diubah menjadi senjata mematikan. Saat itu, petir Loki tidak hanya diserap, tetapi dimanfaatkan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih brutal. Kali ini, metode yang sama akan diterapkan pada es. Rencana tersebut sederhana sekaligus berbahaya. Loki melancarkan serangan es, Luffy menyerapnya. Setelah itu, kekuatan es akan dilancarkan kembali dengan kecepatan pergerakan yang tidak mampu diantisipasi oleh raksasa iblis. Dengan kecepatan setingkat itu, raksasa iblis tidak akan memiliki waktu untuk menghindar atau menangkis. Namun keraguan muncul. Petir dapat diserap karena sifat tubuh karet yang kebal terhadap listrik. Es berbeda. Unsur karet sama sekali tidak memiliki ketahanan alami terhadap pembekuan. Jika perhitungan meleset sedikit saja, tubuh Luffy justru akan membeku, menjadi target empuk bagi raksasa iblis. Risiko tersebut bukan sekadar cedera, melainkan kematian. Jawaban yang diberikan justru semakin mengejutkan. Tubuh akan dipanaskan secara ekstrim dengan memompa aliran darah. Mekanisme ini serupa dengan Gear Second, tetapi kali ini diterapkan dalam mode Gear 5. Aliran darah dipaksa mengalir jauh lebih cepat, menghasilkan panas luar biasa dari dalam tubuh. Panas tersebut bukan hanya mencegah pembekuan, tetapi juga menciptakan api yang menyelimuti tubuh. Dengan kondisi seperti itu, es tidak akan mampu membekukan, bahkan dapat diserap sepenuhnya. Penjelasan tersebut membuat Loki terdiam. Dalam situasi kritis seperti ini, kecerdasan dan kreativitas Luffy justru meningkat drastis. Saat terdesak, naluri bertarung berubah menjadi strategi yang tidak terduga. Tanpa menunda lebih lama, rencana tersebut dijalankan. Mode Gear 5 diaktifkan. Detak jantung meningkat drastis. Aliran darah mengalir liar, memanaskan tubuh hingga udara di sekitarnya bergetar. Api muncul, melingkari lengan dan bahu. Sosok tersebut kini terlihat seperti perwujudan panas murni yang bergerak tanpa batas. Loki mengangkat palu Ragnir. Energi es terkumpul, berputar, dan memadat dengan tekanan yang mengerikan. Dalam satu ayunan penuh tenaga, serangan es dilepaskan langsung ke arah tubuh Luffy. Di atas kapal, semua mata membelalak. Banyak yang mengira pertarungan internal sedang terjadi. Kepanikan menyebar, teriakan terdengar di mana-mana. Namun kenyataan jauh berbeda. Tangan yang membara menyentuh serangan es tersebut. Tidak ada ledakan, tidak ada kehancuran. Dingin ekstrim bertabrakan dengan panas luar biasa.
asap tebal mengepul. Perlahan, panas di tubuh Luffy mulai mereda, digantikan oleh hawa dingin yang terkendali. Es itu tidak membeku di tubuh, melainkan diserap sepenuhnya. Dalam satu tarikan napas, sosok itu menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, Luffy sudah berada tepat di depan raksasa iblis. Serangan pembekuan dilepaskan dengan kecepatan yang melampaui persepsi. Raksasa iblis tidak sempat bereaksi. Tidak ada waktu untuk menghindar. Tidak ada waktu untuk menangkis. Tubuh besar itu langsung membeku total, terkunci dalam posisi berdiri. Keheningan menyelimuti medan tempur. Orang-orang di kapal terpaku. Loki sendiri terdiam, tidak percaya bahwa rencana nekat tersebut benar-benar berhasil. Tanpa memberi celah sedikit pun, serangan lanjutan dilancarkan. Serangan gabungan yang menghancurkan. Tinju raksasa berlapis haki masif menghantam es yang membungkus tubuh raksasa iblis. Pada saat yang sama, palu Raknir kembali bergetar, kali ini dipenuhi petir yang dipadukan dengan Hosoku Haki tingkat tinggi. Benturan tersebut memecahkan es menjadi serpihan cahaya. Ledakan besar mengguncang area. Tubuh raksasa iblis terpental jauh, menembus pepohonan dan menghilang ke dalam hutan. Es hancur, tetapi tubuh raksasa tetap utuh, tidak mati. Namun jelas kalah. Tidak ada tanda kebangkitan. Tidak ada pergerakan lanjutan. Di dunia matahari, sebuah kehadiran merasakan kekalahan itu. Im Sama sejak awal hanya ingin menguji. Raksasa iblis hanyalah alat ukur. Kini hasilnya sudah jelas. Kekuatan Luffy telah mencapai tahap berbahaya. Kemampuan menyerap berbagai elemen kembali mengingatkan pada sosok dari masa lalu. Kilas balik muncul, ratusan tahun silam. Joy Boy berdiri menghadapi aliansi 20 kerajaan. Serangan dari berbagai elemen menghujani medan perang. Api, petir, es, dan kekuatan lain dilepaskan secara bersamaan. Namun semuanya diserap. Serangan balik dilancarkan menggunakan kekuatan yang sama. Pasukan 20 kerajaan tumbang satu persatu. Meski jumlah mereka jauh lebih banyak, kualitas perlawanan kerajaan kuno mampu mengimbangi. Kilas balik berakhir. Kesimpulan muncul dengan jelas. Luffy kini berada di jalur yang sama. Namun ada satu variabel yang belum terukur. Loki belum menggunakan kekuatan buah iblis legendaris yang sesungguhnya. Sepanjang pertarungan, yang digunakan hanyalah palu Raknir dan kekuatan buah iblis palu itu sendiri. Kekuatan sejati buah iblis Elbaf yang dimakan Loki masih tersembunyi. Disimpan, ditahan, seolah sengaja dipersiapkan untuk pertempuran yang jauh lebih besar di dunia matahari. Im Sama menyadari satu hal. Pertempuran ke depan akan jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Sementara itu, jauh dari lokasi tersebut, Hachinosu kembali menjadi sorotan. Di tengah kota, pertarungan besar sedang berlangsung. Shanks dan Mihawk berdiri menghadapi 4 musuh sekaligus. 2 lawan 4. Jumlah tidak seimbang, tetapi tekanan justru berpihak pada keduanya. Setiap ayunan pedang, setiap benturan haki, mengguncang udara. Tanah retak, bangunan runtuh. Di tengah kekacauan itu, Shanks menyampaikan keinginan untuk mencoba sesuatu. Sebuah teknik, sebuah langkah yang membutuhkan kerja sama sempurna. Mihawk menoleh, memahami maksud tersebut tanpa perlu penjelasan panjang. Aura pertarungan berubah. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dan medan perang Hachinosu bersiap menyambut kehancuran berikutnya.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.